فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Akad salam ini adalah akad jual beli, dinamakan juga dengan bai'us salam, dinamakan juga dengan bai'us salaf. Dua-dua nama ini ada warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah sudah melakukan akad ini sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, man aslama fi syai'in falyuslim fi kaidin ma'lumin wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Dalam hadis dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kaidin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Artinya hampir sama. Barang siapa yang melakukan akad salam, falyuslim, hadis yang riwayat yang pertama, hendaklah dia serahkan dengan ketentuan barang yang akan diterima oleh yang menyerahkan di depan, dia menyerahkan di majelis akad. Berarti haknya dia menerima barang lawan transaksi, tetapi tidak di majelis akad. Nanti kapan waktunya harus tertentu. Apakah 30 hari dari hari ini, 60 hari dari hari ini, dan seterusnya. Waktunya tertentu, beratnya fi kaidin ma'lumin wa waznin ma'lum. Beratnya jelas atau volumenya jelas kalau ukurannya adalah volume. Atau kemudian sifatnya jelas. Ya, apakah buahnya harus rinci, buah apa? Ya, umpamanya buah mangga harus rinci karena mangga banyak varietasnya, banyak kelasnya, banyak jenisnya. Ada mangga gincu umpamanya, ada mangga manis umpamanya, dan lain-lain. Harus jelas, umpamanya mangga harum manis. Harum manis itu juga banyak. Ada yang kualitasnya kelas nomor paling baik, kualitas A atau grade-nya A, satu biji mungkin lebih setengah kilo beratnya, mungkin bisa 700 gram. Ada kualitasnya di bawahnya itu. Ya, ada mungkin lagi grade-nya di bawahnya itu lagi. Maka mana yang dimaksud harus dijelaskan dengan rinci. Ya, ini yang kemudian para ulama mengatakan tempat serah terima juga harus jelas. Di mana serah terimanya. Ini sudah ada dari masa Rasulullah, dan Rasulullah pun menamakan dengan dua nama tadi. Dalam yang lain lafaznya fal yuslif, maka hendaklah didahulukan salah satunya jelas spek barangnya yang akan diterima nanti itu, kemudian banyak jumlahnya, jelas ukurannya, apakah dengan timbangan atau dengan volume. Kemudian waktu serah terimanya juga harus jelas.
Ya, sudah ada dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akad salam ini akad yang di antara akad yang bermanfaat bagi para kedua belah pihak, para produsen ataupun para pedagang. Produsen, keuntungannya dia apa? Dia mendapatkan uang tunai sekarang. Ya, uang tunai sekarang untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan apa aja. Seorang produsen petani, umpamanya petani yang tidak punya modal, lahan sawah ada, tapi kalau digarap sendiri masih bisa, insya Allah. Cangkul sendiri, di air sendiri, bajak sendiri, insya Allah bisa. Bibit insya Allah masih bisa didapat, masih ada sisa tahun kemarin atau panen kemarin. Kemudian pupuk tentu harus beli. Kemudian pestisida tentu harus beli. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya sebelum panen, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan konsumtifnya yang lain. Maka dalam hal ini dia bisa mendapatkan uang walau tidak sedang punya barang. Ya, dia butuh untuk kebutuhan itu semua sekitar umpamanya 30 juta rupiah. Dia tawarkan kepada pemilik modal dengan mengatakan, kalau 30 juta rupiah itu sekarang dapat kamu beras, ya, berasnya umpamanya namanya beras rojo lele, kualitas yang nomor 1. Kamu itu kalau 30 juta saya terima, saya hanya mengasihkan kepadamu sebanyak 3 ton. Mau enggak kamu saya jual kepadamu beras rojo lele, serah terimanya sekarang apa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Serah terimanya tanggal 10 Maret sebanyak 3,5 ton. Kira-kira mau nggak pemilik modal? Untung berapa dia ini? Nah, 1/6 ini untungnya dia. 1/6 berapa persen? 18%. Tidak mau ya terserah. Cuman biasanya para pedagang mau. Sebelumnya kita akan membahas tentang menjual buah yang masih belum matang di pohon. Pedagang belum matang aja buah Anda sudah dibelinya. Ya. Sekarang belum ditanam sudah Anda jualkan. Kalau lebih bagus lagi ini. Tadi belum matang dia beli, Anda tantang dia, belum saya tanam. Ya, saya jual kepada Anda 30 juta. Untung kamu 18%. Ya. Itu dengan harga produsen. Kalau kamu jual lagi mungkin untungnya kamu lebih besar. Ini keuntungan produsen. Dengan tadi uang 30 juta dia terima, dia belikanlah ke bibit, dia berikanlah ke pestisida, dia berikan pupuk, kemudian dia kasih gaji
orang yang akan bekerja dengannya untuk membantu bajak segala macam ketika terima tadi. Sisanya dia gunakanlah untuk kepentingan hidupnya. Mungkin dia butuh bayar sekolah anaknya, ya, sudah boleh. Sudah boleh, uangnya halal, uang menjadi milik dia. Jelas? Kewajibannya apa? Apa kewajibannya? Menanam padi apa? Rojo lele. Salah. Kewajibannya menyerahkan beras rojo lele sebanyak 3,5 ton pada tanggal 10 Maret 2025. Mau dia tanam, mau dia tidak tanam, itu urusan dia. Jelas? Tapi kalau dia juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, sekarang kan di tangannya berapa? 30 juta. Dia carilah petani yang harganya lebih murah dan berasnya bagus biasanya, hasil panennya, dan dia memiliki sawah yang luas. Panennya per tahun nggak kurang 20 ton. Dia katakan, saya beli darimu 25 juta. Serah terima tanggal 1 Maret tahun 2025. Untung berapa dia? Untung 5 juta. Ya, untung dia 5 juta. Dia subkonkan ke petani yang lain. Jelas? Ini akad yang bermanfaat. Kalau akad beli jual beli murabahah, bagi pembeli dia hanya dapat barang, bagi penjual dapat apa? Penjual tentu dapat uang, ya. Tapi kalau akad salam, Anda yang dapat uang. Maka saya mengajar di Magister Manajemen Agribisnis, mata kuliah tentang fikih muamalat, tentang apa namanya, akad-akad pembiayaan di bank syariah. Saya katakan, petani kalau butuh modal, butuh uang, gampang. Dia tidak perlu melakukan perbuatan riba, pinjol, atau kerentenir, atau ke mana-mana lah. Dia cukup jual dengan spesifikasi tertentu, dapat dia uang. Ya. Kalau dia tanam setelah itu, alhamdulillah. Dia tanam dapat 5 ton, 3,5 tonnya diserahkan kepada pembeli. Sisanya 1,5 ton untuk kepentingan dia juga, dan dia bisa gunakan untuk yang lain. Jelas, ini yang dinamakan dengan akad salam. Dan akad ini seperti saya katakan bermanfaat untuk para pihak, terutama sekali para petani. Kemudian di antara manfaat lain untuk petani, petani berani mengubah kebiasaannya. Biasanya tanah kalau digunakan untuk satu jenis tanaman, dia dalam waktu tertentu kesuburannya menjadi hilang. Satu. Di sisi kedua akan memunculkan hama-hama yang baru. 2.
Ya. Kalau Anda punya 10 hektar padi aja dan jenis padinya satu aja, itu dalam waktu tertentu tidak lagi menjadi produktif tanahnya. Dia harus diganti-ganti. Tapi biasanya petani berani mengganti. Sampai pun beras dengan beras berani nggak biasanya nanam umpamanya IR64, berani nggak ganti dengan varietas lain seperti digantinya sekarang musimnya banyak orang doyan makan nasi Arab, katanya nasinya bagus. Nggak ada, Arab nggak ada sawah di Arab, itu beras India, Pakistan, Bangladesh, kebunnya di situ. Cuman orang Indonesia taunya beras Arab, padahal itu namanya beras India. Varietasnya yang paling bagus diantaranya basmati, panjang, kemudian tahan lama, laparnya tahan. Ya, kalau Anda makan pagi sampai besok pagi lagi baru lapar. Ya. Maka si petani ini yakin nggak berani, ya ntar malah nggak jadi, kata dia. Kalaupun jadi siapa yang mau beli juga? Emang ada orang Arab di sini. Ya. Tapi kalau Anda sebagai pemilik modal, Anda minta ke dia, Pak, saya beli dari Anda basmati, uang bayar di depan. Mau nggak dia nanam? Terserah, kalau nggak mau saya cari yang lain. Kebutuhan saya basmati. Umpamanya saya masuk beras basmati ke beberapa rumah makan masakan Arab. Daripada selama ini saya impor, harganya terlalu tinggi. Ya, harga jual berasnya terlalu tinggi, dan tentu kalau lebih murah, rumah makan Arab lebih akrab bagi kantong-kantong orang Indonesia. Maka saya lakukan hal demikian dengan petani-petani Indonesia. Insya Allah tumbuh nggak basmatinya? Tumbuh. Sama dia, tidak ada bedanya. Dia beras, ini juga beras. Cuman petani kita nggak berani tahan, itu mah numbuhnya di Arab, air dikit, kalau airnya banyak nanti dia busuk, batangnya mati. Enggak, namanya sawahnya sama kondisinya. Ya. Begitu juga kalau petani yang biasa nanam terong, nanam cabai, ya hanya itu aja, dia nggak berani yang lain. Ya. Tapi kalau Anda minta, Pak, saya beli dari Anda umpamanya tanaman-tanaman untuk ekspor, penggunaannya di luar negeri banyak, tapi orang-orang kita tidak tahu, atau iya di luar negeri memang banyak bagus, tapi masa saya bawa jualnya ke luar negeri? Saya jualnya di sini aja, datang orang beli. Itu kekhawatirannya. Kalau Anda beli sudah dari awal, uang dikasih dari awal, ada alasan lagi dia nggak mau nanam? Nggak ada alasan? Ada lagi? Ya udah cari yang lain yang nggak ada alasan. Ya, sehingga petani pun berani mencoba dan berani keluar dari zona yang biasanya ada, berani dia gonta-ganti tanaman, sehingga tanah pun lebih baik, kemudian hasilnya pun lebih baik, dan hama menjadi berkurang. Ya, seperti itu ya ikhwan. Karena saya ingat dulu orang tua saya berasal dari Sumatera Barat. Suatu ketika ada permintaan calo atau pedagang yang biasanya dia kirim jual hasil bumi ke pedagang di Kota Padang.
pedagang pengumpul besar di Kota Padang itu biasanya ekspor. Datang permintaan ekspor dari India, datang permintaan ekspor dari Eropa. Itu dia yang beli dari para kaki tangannya yang masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kebutuhannya kadang pinang, kadang A, kadang B, kadang C. Pernah di kampung itu saya lihat di atap rumah nenek dari ibu saya ada kecil-kecil, punya wangi, namanya kardamom. Kalau bahasa Arabnya hil, bahasa Indonesianya apa namanya? Hah? Masa nggak ada? Kapulaga. Ya, kapulaga. Saya tanyakan, ini kenapa kapulaga di atas ini? Iya, kata dia. Kemarin ada yang beli kapulaga dengan harga yang tinggi sekali. Ya. Lalu kita nanam kapulaga lah, sawah hentiin. Karena ya gitu-gitu aja dapat uangnya kecil. Dihentiin. Setelah kita panen, kita cari itu orang udah nggak temu lagi. Ini kan membuat para petani itu menjadi tidak sejahtera. Kalau dengan akad salam, berani dia pergi? Berani nggak pedagang itu pergi? Pergi ya pergilah, uang kan udah dapat dari petani. Jelas? Karena akad salam uang cash di depan kan, bukan di belakang. Ya, pedagangnya dapat keuntungan, barang tersedia pada waktunya, kemudian harga lebih murah. Petani dapat keuntungan seperti tadi, memang harga lebih murah, agak kurang pendapatannya, tapi dia diuntungkan dengan uang cash di depan, terpenuhi kebutuhannya. Dan lebih diuntungkan lagi, dia berani merubah kebiasaan tanaman yang selama ini dia tanam. Ya, kalau umpamanya Anda butuh jagung, beli langsung dari petani, bayar cash di depan 100%, bukan DP-DP-an, enggak, 100% cash. Ya, itu petani menanam jagung, menanam apa aja, dia akan siap. Sehingga setelah itu muncul kebiasaan, dia kondisi umpamanya beras sedang murah, dia cobalah tanam yang kapulaga tadi atau jagung. Panen dia dia panen, dia simpan. Jagung kapulaga kan bisa tahan dalam jangka panjang. Jagung bisa 5 tahun enggak? Bisa. Kalau tempat penyimpanannya kadar kelembabannya baik, bisa 5 tahun. Beras itu pun juga bisa 5 tahun. Pernah Anda lihat beras 5 tahun? Hah? Pernah lihat? Belum ya? Karena beras kita beli itu tidak ada tanggal panennya. Kalau beras yang diekspor ke luar negeri di Arab Saudi, itu setiap Anda beli beras, di situ ada tanggal panen tahunnya. Saya pernah dapat beras pembagian jatah mahasiswa dari para donatur, itu panen 4 tahun yang lalu. Masih normal, bagus, tidak ada masalah. Ya, kadang pernah ada yang ada uletnya juga ada, tapi biasa aja, baguslah. Ini berarti kalau ada ulet, berarti beras bagus atau beras jelek? Beras bagus, karena kalau beras jelek ulet nggak mau. Ulet itu pintar dia nggak mau makan yang jelek-jelek dia. Maka kalau beras Anda ada uletnya, itu beras bagus, beras organik. Kenapa dia dikedap? Karena kalau tidak gampang terkena ulat. Ya, karena itu dia mahal. Maka seperti itu ya, kepentingan akad salam ini. Dan kalau itu himbauan kepada para pedagang, kepada
apa namanya, koperasi syariah atau BMT, ya, ini mereka terapkan kepada para petani-petani di daerah, petani nelayan pun bisa. Koperasi ini yang mencari buyer dari dalam dan luar negeri. Sekarang kan bisa pakai hubungan internet, cari buyer, dapat, minta ke petani, bayar uang ke petani. Keluarnya kalau bayar dari luar, minta juga akadnya salam, bayar cash di depan. Ya, apalagi kondisi sekarang dolar tinggi. Kalau apa namanya, koperasi-koperasi syariah ini bisa mendapatkan bayar para pemberi dari luar negeri, ya, dengan akad salam juga, itu sangat menguntungkan petani yang ada di daerahnya tempat beradanya koperasi tadi, baik petani maupun nelayan. Ya, ini manfaat dari akad ini, karena ini dilakukan, akad itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Berarti Rasulullah tidak tahu akad itu, dan ini akad luar biasa, beda dari kebiasaan orang-orang. Kalau orang bayar uang dapat barang, ambil barang bayar uang, ini tidak. Bayar uang, barangnya nanti setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Adanya di daerah yang banyak pertanian. Madinah kota pertanian, Mekah tidak. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam untuk buah kurma dengan setelah terimanya setahun, karena kurma sekali setahun berbuah, terkadang 2 tahun, terkadang sampai 3 tahun. Ya. Kalau bagi pabrikan besar, pabrik yang besar butuh bahan baku, akad ini kan bagus dia buat. Dia butuh sekian ribu ton per bulan. 1 bulan, ya, bayar sekarang, akad dengan si fulan, petani fulan, petani fulan. Memenuhi kebutuhan tahun ini. Tahun depan akad dengan petani fulan. Tahunnya saya petani fulan. Sehingga kebutuhan bahan bakunya aman, bisa berjalan terus. Ini menunjukkan bahwa sebuah akad boleh dimodifikasi, boleh diimprovisasi, bahkan boleh diinisiasi. Ya, tidak ada dalam syariat akadnya, tapi Anda terbayang, ini kayaknya seperti ini, bagus. Boleh karena kaidah di dalam transaksi muamalat, hukum asalnya boleh. Kalau hukum asalnya boleh, Anda bisa berinovasi, membuat hal-hal yang baru, silakan, hukum asalnya boleh kok. Nanti sebelum akad itu Anda jalankan, tanyakan kepada ahli ilmu syar'i, ini akadnya ada unsur ribanya kah, atau ada unsur ghararnya kah, atau ada unsur kezaliman kepada pihak yang lain. Kalau diteliti oleh ahli ilmu syar'inya mengatakan tidak, launching akad tersebut. Ya, seperti itu ya.